Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ananda Putri dengan NIM 252318 dari kelas PTIK 4A untuk memenuhi tugas UAS perencanaan pembelajaran TIK dengan dosen pengampu Ibu Ratiatul Husni SPD MTT. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dua komponen penting di dalam dunia pendidikan, khususnya di dalam proses pembelajaran, yaitu handout dan LKPD. Yang keduanya ini memiliki peran besar dalam membantu siswa untuk memahami materi secara lebih aktif dan terarah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang handout. Apa itu handout? Nah, handout ini adalah bahan ajar cetak yang berisi poin-poin penting materi yang akan diajarkan atau dipresentasikan oleh tenaga didik atau guru, yang nantinya handout ini akan diberikan kepada peserta didik untuk membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang akan diajarkan. Handout ini biasanya dibuat berdasarkan satu atau beberapa macam buku ajar yang digunakan di sekolah yang sesuai dengan kompetensi dasar yang diminta oleh kurikulum. Nah, tujuan dari handout ini adalah untuk memperjelas dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik. Yang kedua yaitu perdalam pengetahuan peserta didik. Yang ketiga sebagai bahan ajar lainnya atau penjelasan dari pendidik. Nah, selanjutnya itu manfaat dari handout. Nah, manfaat dari handout ini adalah menjadi pegangan bagi peserta didik, memberikan bantuan kepada peserta didik agar ia mendapatkan gambaran materi apa yang akan diajarkan nanti. Nah, selanjutnya memberikan bantuan kepada peserta didik agar tidak perlu mencatat materi yang diajarkan dan memberikan bantuan kepada pendidik untuk menjelaskan materi serta memberikan penilaian sejauh mana pemahaman peserta didik dalam memahami materi yang akan diajarkan. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat handout. Berikut ialah langkah-langkah dalam pembuatan handout. Nah, yang pertama yaitu tentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, menyusun rangka isi handout. Yang isinya ialah terdapat judul handout, tujuan pembelajaran, penjelasan materi, gambar atau tabel pendukung, serta ringkasan atau poin-poin penting. Yang keempat, gunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik sesuai dengan tingkatannya. Nah, yang kelima yaitu tambahkan gambar, ilustrasi atau tabel agar materi yang diajarkan tersebut menarik perhatian bagi peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu melakukan uji coba dan revisi jika terdapat kekurangan yang ditemukan. Nah, berikut ialah contoh handout. Nah, komponen terpenting dalam dunia pendidikan selanjutnya yaitu LKPD. Nah, LKPD ini ialah lembar kerja peserta didik, yaitu sumber belajar yang berbentuk lembaran-lembaran tugas, pelaksanaan petunjuk tugas, dan evaluasi pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, tujuan LKPD ini ialah menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang diberikan. Yang kedua, menyajikan tugas-tugas agar peserta didik mampu menguasai materi yang diberikan. Yang ketiga, melatih kemandirian belajar siswa. Yang terakhir, membantu dan memudahkan guru dalam memberikan tugas. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari LKPD. Nah, manfaat dari LKPD ini ialah melatih kemampuan atau pemahaman siswa. Nah, yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga, mendorong pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Yang keempat, menjadi alat evaluasi formatif, yaitu guru bisa memantau dan menilai sejauh mana kemampuan siswa ini lewat hasil LKPD. Nah, yang kelima,
Nah, yang kelima, membantu siswa mencatat dan mengorganisir materi. Yang keenam, menjadi sarana interaksi antara guru dan siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat LKPD. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan LKPD ini yang pertama, analisis kurikulum, yaitu memperhatikan materi pokok, pengalaman belajar siswa, dan kompetensi belajar siswa. Nah, yang kedua yaitu menyusun peta kebutuhan LKPD. Yang ketiga, menentukan judul-judul LKPD. Nah, yang keempat yaitu menyusun isi LKPD secara sistematis, yaitu terdapat judul, biodata siswa, tujuan pembelajaran, dan petunjuk pengerjaan, soal atau aktivitas, serta menambahkan refleksi siswa jika perlu. Nah, yang selanjutnya yaitu buatlah soal yang bervariasi agar siswa ini tidak bosan, yaitu terdapat bisa mencocokkan gambar, bisa melengkapi isi tabel, studi kasus, atau esai dengan bentuk isian titik-titik. Nah, selanjutnya itu tambahkan gambar atau tabel dan desainlah semenarik mungkin. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir melakukan cek seluruh isi LKPD dan revisi. Nah, berikut ialah contoh LKPD. Nah, itu dia penjelasan tentang handout dan LKPD. Semoga bermanfaat bagi kita semua, salah satunya sebagai calon pendidik. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.